Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0. Di sini kami akan mengangkat 3 sub pembahasan, yaitu revolusi industri 4.0, arsitektur IoT, dan infrastruktur IoT. Apa sih industri 4.0 itu? Belakangan ini, kata industri 4.0 sering dikembangkan oleh banyak orang. Akan tetapi, banyak masyarakat masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap kemajuan di Indonesia. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan tenaga teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri sendiri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga dapat manfaat umum dari sistem ini. Berikut adalah perkembangan revolusi industri dari industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan industri 4.0. Di sini terdapat industri 4.0. Dalam industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Adapun contoh penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia yang banyak kita temui di berbagai industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman. Tujuan dari program revolusi industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030 dengan meningkatkan kegiatan ekspor. Kita ambil contoh simpelnya dari penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan Smart IKM bagi para pelaku usaha untuk bisa menjual produk di platform digital. Banyaknya e-commerce di Indonesia telah menandai transformasi dari industri retail dengan teknologi. Adapun dampak dari revolusi industri 4.0, yaitu terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang terbaik. Dan yang ketiga, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Dan untuk dampak negatifnya yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Dan yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai arsitektur IoT.
Di dalam IoT, arsitektur menjelaskan mengenai lembar kerja dari setiap komponen yang terkait, fungsi, dan pengaturan, serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Arsitek IoT sendiri bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Selanjutnya, terdapat 3 layer yang menjadi dasar arsitektur IoT, yaitu yang pertama, layer perception. Pada layer atau bagian pertama dasar arsitektur, membahas soal komponen fisik atau hardware dalam arsitektur. Contohnya, sensor, aktuator, maupun instrumen yang berfungsi untuk mengambil data yang diperlukan dari suatu objek. Yang kedua, layer network. Selanjutnya, pada layer kedua, terdapat proses pengolahan data yang sudah terkumpul dan terhubung dengan jaringan serta menjaga distribusi keseluruhan data. Yang ketiga, layer application. Layer application merupakan sebuah layer yang digunakan untuk berinteraksi dengan user. Lalu, untuk mendukung 3 layer tersebut, terdapat 4 tahap yang dilaksanakan untuk mempermudah pengimplementasian IoT. Yang pertama, ada connected object. IoT tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak ada objek, atau dalam tanda kurung yang dimaksud di sini adalah sensor yang dihubungkan. Lalu yang kedua, Internet Gateway. Data-data yang telah diperoleh oleh sensor maupun aktuator akan dirutekan menuju jaringan Internet Gateway. Yang ketiga ada Edge IT System. Yang ketiga adalah Edge IT System. Yang ketiga, Edge IT System. Pada tahap ini berurusan dengan kegiatan pemrosesan dan menambahkan analisis data. Terdapat 2 aspek pengolahan data, yaitu machine learning dan visualisasi teknologi. Lalu yang terakhir adalah data center and cloud storage. Data-data yang telah Dan yang terakhir adalah data center and cloud storage. Data-data yang telah terkumpul akan disimpan pada sebuah penyimpanan atau biasa disebut dengan cloud. Pada tahap ini terdapat pemrosesan data secara in-depth atau secara mendalam. Dengan memiliki sistem arsitektur IoT yang baik, dapat membantu perkembangan industri di dunia teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan infrastruktur IoT. Jadi Internet of Things atau yang lebih dikenal dengan IoT bukan merupakan suatu sistem atau perangkat yang dapat bekerja sendiri. Namun IoT ini merupakan kombinasi dari 2 komponen, di mana komponen tersebut itu saling bekerja sama. Terkait dengan infrastruktur IoT itu sendiri, infrastruktur IoT dapat dikatakan sebagai struktur pembangun Internet of Things atau IoT dan juga dapat dikatakan sebagai komponen utama pembentuk Internet of Things atau IoT. Nah, di sini terdapat 4 komponen utama atau struktur pembangun Internet of Things atau yang lebih sering kita sebut sebagai IoT. Yang pertama yaitu ada sensor, yang kedua ada konektivitas, yang ketiga ada pengolahan data, dan yang terakhir ada user interface atau UI. Untuk yang pertama di sini ada sensor. Sensor di sini merupakan sebuah instrumen yang berfungsi mengambil sebuah data yang diperlukan dari suatu objek. Untuk konektivitas itu sendiri digunakan untuk mengirimkan data ke cloud infrastruktur untuk proses selanjutnya. Dan pengiriman data ke cloud ini memerlukan suatu penghubung atau koneksi seperti jaringan seluler, satelit, wifi, jaringan WAN, ataupun low power wide area network, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini memerlukan sebuah interaksi dengan manusia atau bahkan sepenuhnya otomatis menggunakan teknologi artificial intelligence atau yang lebih sering kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, untuk yang terakhir ini user interface atau UI. Jadi apa sih fungsinya UI ini? Fungsinya UI ini hanya diperlukan untuk menyajikan sebuah data yang telah kita proses
agar dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Namun, pada sumber lain dapat dikatakan bahwa pada IoT orang yang berbeda dan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, pada IoT tujuan akhir bukanlah untuk membuatkan aplikasi, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Nah, pada konsep ini terdapat dua infrastruktur IoT, yaitu ada infrastruktur IoT di industri dan juga infrastruktur IoT di smart city. Nah, untuk infrastruktur IoT di industri ini, teknologi IoT dapat diaplikasikan ke berbagai industri. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, IoT juga memberi kemudahan menjalankan bisnis dengan otomasi, manajemen aset bisnis, kontrol biaya, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada infrastruktur IoT di smart city. Nah, di sini merupakan sebuah penerapan kota pintar yang membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat, memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan juga peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara lokal. Nah, jadi ada beberapa persepsi yang menjelaskan terkait dengan infrastruktur IoT. Cukup itu saja mungkin pembahasan dari kelompok kami, kelompok 8 terkait dengan IoT. Untuk selanjutnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.